Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kembali lagi di channel YouTube saya Daily Romansa 69. Di video kali ini kita akan kembali sharing tentang peternakan burung lovebird. Ada yang bertanya, Om, kandangnya itu apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan? Nah, kalau di peternakan saya, alhamdulillah ya, ada satu ruangan bekas garasi yang saya manfaatkan sebagai ruangan kandang ternak gitu ya, untuk menempatkan kandang-kandang ternak saya gitu ya. Jadi alhamdulillah peternakan saya itu posisinya indoor gitu ya. Nah, manfaat indoor itu ada beberapa juga gitu ya. Jadi burung tidak terlalu terkena panas maupun terlalu terkena dingin. Itu yang pertama. Kemudian kita juga tidak takut pencurian gitu ya. Karena kalau kandang ternak itu di luar, otomatis banyak pejalan kaki atau orang-orang yang melintas itu akan menjadi perhatian gitu ya. Selain memang karena suaranya burung lovebird yang melengking gitu ya, yang memanggil-manggil ya, pencurian itu juga pasti karena ada kesempatan gitu ya. Jadi manfaatnya diantaranya itu tidak terlalu dingin atau terlalu panas, juga tidak khawatir untuk pencurian kalau posisinya di luar, karena potensi itu sangat besar gitu ya. Nah, manfaat di dalam ruangan lainnya yaitu burung lovebird itu insya Allah terhindar dari penyakit ya. Terbukti saya beternak sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, untuk penyakit snot itu tidak ada sama sekali selama saya taruh kandang ternak saya di dalam ruangan gitu ya. Apalagi pada saat hujan ataupun angin kencang ya, di ruangan benar-benar kita tutup rapat. Nah, apa sih yang menjadi faktor untuk keberhasilan dalam beternak lovebird gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kira-kira apa sih Om? Nah, yang paling penting itu bukan dari unsur terkena sinar matahari ataupun tapi yang lebih penting daripada sinar matahari adalah sirkulasi udara gitu. Jadi pastikan ya, yang jelas namanya kita beternak itu pasti punya pejantan, kemudian ada betinanya gitu ya, cukup umur gitu ya, kemudian ada kandang, ada glodok, ada pakan yang cukup, minum yang bersih. Nah, itu sudah kewajiban gitu ya. Nah, lebih penting sirkulasi daripada sinar matahari langsung. Itu kalau menurut penilaian saya ya. Nanti silakan teman-teman koreksi apabila pernyataan saya kurang tepat gitu ya. Karena dari pengalaman memang sirkulasi itu lebih penting daripada sinar matahari. Karena kalau sinar matahari atau panas atau suhu tinggi lah ya, itu bisa kita setting pada saat burung setelah panen, pada saat istirahat. Nah, itu bisa kita jemur gitu ya. Jangan takut ngelemak, nggak perlu takut ngelemak ketika burung lovebird kita biarkan di dalam ruangan. Tapi yang perlu kita lebih pastikan adalah sirkulasi udara. Karena kalau sirkulasi udara tidak lancar, udara yang di dalam ruangan tidak bisa keluar, tidak bisa berganti dengan udara yang lebih segar, itu efek sampingnya lebih banyak gitu ya. Burung jadi stres karena udaranya itu aja gitu kan, ngap gitu kan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kelembapan. Kelembapan ini yang dibutuhkan untuk lovebird menetaskan telur-telurnya gitu ya, untuk menghindari cindil yang melengket di cangkang telur. Nah, seperti itu. Jadi memang lebih penting sirkulasi udara dibanding sinar matahari atau cahaya matahari langsung, seperti itu. Nah, untuk beberapa ada lagi yang menanyakan terkait dengan bagaimana cara membedakan kelamin jantan dan betina gitu ya. Nah, di sini adalah keunikan burung lovebird ya teman-teman.
dikuningkan burung lovebird ini bentukannya sama, mau jantan mau betina ya bentuknya sama gitu ya secara fisik, secara visualnya. Beda dengan manusia, laki-laki perempuan ya beda gitu ya. Laki-laki yang jelas ada fisik-fisik tertentu yang membedakan dengan fisiknya betina gitu ya. Nah kalau untuk burung lovebird secara visual tanpa disentuh itu visual atau fisiknya itu hampir sama persis gitu ya. Makanya ketika kita ingin membedakan antara apakah ini burung lovebird jantan ataukah betina, itu kita harus pegang secara fisiknya. Dan itu pun jatuh-jatuhnya kalau menurut saya pribadi adalah prediksi ya, prediksi. Karena jujur di peternakan saya, apakah ini jantan atau apakah ini betina ya, penentuan kelamin jantan betina itu adalah 100% ketika burung tersebut sudah produksi, sudah menghasilkan anak gitu. Kalaupun belum menghasilkan anak, belum bisa menetaskan telur, paling tidak telur yang dihasilkan itu sudah berisi embrio gitu ya. Meskipun misalkan zong, telurnya pecah, telurnya goyang, kemudian embrionya mati, tidak masalah. Yang penting di situ ada keyakinan 100% bahwa pasangan yang saya taruh ke kandang di kandang ternak itu adalah jantan kali betina gitu ya. Karena kalau jantan kali jantan atau betina kali betina ya sampai kapanpun tidak akan menghasilkan anak seperti itu. Nah, lanjut kepada cara membedakan jantan dan betina. Yang pertama diantaranya dari fisiknya ya, dari fisik kita harus pegang. Gitu. Nah, banyak yang beranggapan bahwa kalau jantan itu tulang supitnya rapat gitu ya. Kalau betina itu tulang supitnya begar atau berjarak jauh gitu ya. Bisa saja, tapi ya tetap seperti yang saya bilang tadi, jatuh-jatuhnya adalah prediksi gitu ya. Kita tidak bisa menentukan 100% bahwa itu adalah positif jantan ataupun positif betina gitu. Nah, jangan sampai kita sebagai peternak gitu ya, kita hanya sebagai prediksi kemudian kita meyakini bahwasanya itu jantan itu betina ya, tidak bisa juga gitu ya. Sebaiknya tidak, sebelum memang benar-benar burung lovebird tersebut terbukti kalau betina itu bertelur gitu ya, kalau jantan itu ngawini dan ngisi. Nah itu baru kita yakinin bahwa itu benar-benar jantan atau betina seperti itu. Untuk tanda fisik lainnya yaitu tulang hidung ya, lubang hidung. Bagi yang jantan itu kebanyakan yaitu berbentuk lonjong ya, berbentuk lonjong atau seperti oval gitu. Dan untuk yang betina itu lebih melingkar gitu ya, lebih bulat gitu untuk lubang hidungnya. Kembali lagi ini sebagai prediksi ya. Kemudian ada juga dari tulang dari sayap ya. Dari sayap dikatakan bahwasanya sayap untuk burung lovebird berjenis kelamin jantan itu bentuknya menyilang gitu. Dan untuk burung lovebird betina itu tidak menyilang atau justru malah berjarak seperti itu. Kemudian secara fisik burung betina itu lebih besar ya fisiknya dibanding dengan pejantan seperti itu. Dan ciri-ciri lainnya yaitu kalau untuk menangkap burung betina, biasanya burung betina itu kalau mau ditangkap dia menyerang, apalagi pada saat burung betina tersebut sedang birahi-birahinya gitu ya. Dia akan membuka paruhnya untuk gaya-gayanya menyerang tangan kita gitu ya, karena dianggap gangguan. Beda dengan burung lovebird jantan. Burung lovebird jantan itu ketika kita mau menangkapnya itu liar sekali, sangat lincah, terbang-terbang gitu ya, lompat-lompat sana sini kemari terbang seperti itu. Itu kalau untuk pejantan. Jadi kita bisa bedakan dari sifatnya sih kalau menurut saya yang lebih mendekati. Kalau betina kemudian itu lebih sering bulunya itu dimekatkan. Nah kalau jantan itu lebih mengangguk-angguk
Seperti itu ciri-cirinya. Makanya ketika ada rekan yang bertanya bagaimana cara membedakannya, Om, burung saya kok tidak produksi, Om, burung saya ini apakah jantan apakah betina. Sebenarnya yang bisa mengetahui secara persis ini adalah jantan atau betina itu dari ciri-cirinya ya si pemiliknya sendiri gitu ya. Karena pemiliknya itu yang bisa mantau setiap harinya. Karena kalau kita kan hanya dimintai penilaian, kita hanya melihat dari visual gambar, semenit 2 menit atau bahkan 1 jam kita mantengin, itu tidak menunjukkan, terkadang tidak menunjukkan ciri-cirinya sama sekali gitu ya. Makanya jangan heran ketika ada peternak kemudian memberikan harga pasaran yang masih standar atau bahkan masih mahal, karena yaitu kerumitan dalam beternak burung lovebird itu ya cukup rumit gitu ya. Mulai dari menentukan ini apakah jantan betina, kemudian sudah bertelur kemudian ngisi atau enggak, sudah ngisi apakah menetas atau tidak gitu, sudah menetas diloloh apa enggak, sudah diloloh atau enggak, misal pun diloloh apakah sampai besar ataukah sampai panen gitu kan. Makanya ya hargai sebagai peternak, jangan sampai teman-teman menawar dengan harga yang terlalu murah, jauh di bawah standar gitu ya. Karena kita beli di lokal Balikpapan dengan beli di luar kota itu kurang lebih sama saja gitu ya. Karena di sini teman-teman bisa lihat indukan, teman-teman bisa lihat kesehatannya burung tersebut gitu ya, karena posisinya di dalam kota sama-sama di Balikpapan. Tapi kalau teman-teman belinya di luar kota itu di sana sehat, bisa jadi di sini sakit. Ya bisa juga di sini sehat gitu ya, tapi tentunya pasti ada rawatan-rawatan yang lain karena pasti akan ada perbedaan suhu ataupun cuaca. Mungkin itu sharing selanjutnya ya. Teman-teman tonton terus Daily Romansa 69, jangan lupa di like, komen, subscribe dan share, dan bagikan kepada rekan-rekan semua apabila konten saya ini bermanfaat untuk rekan-rekan khususnya peternak burung lovebird. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.